Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Bagaimana sudah sarapan? Sudah. Nah, ya harus sarapan ya. Biar perut kita tidak kosong dan harus fokus belajar. Ya. Nah, baik. Coba cek terlebih dahulu kondisi kelas hari ini. Bersih tidak? Bersih. Siapa yang piket hari ini? Ya, Saskia Yunita, Safira, dan teman-teman lainnya ya. Nah, tetap jaga kebersihan ya anak-anak untuk piket hari berikutnya. Agar kelas ini nyaman, kondusif ya untuk belajar ya. Paham anak-anak? Baik, untuk selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Andre, silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir di kelas 8H ini? Andre ada? Angel, Bandi, Bayu, Citra, Ilham, Febrian, Immanuel, Jonathan, Julius Marcel, Kayla Ramadhani, Nadila, Natasha, Putri, Reja, Safira, Sahal, ya, Saskia Yunita, Saskia Nur Saadah, Tri Anjani. Nah, baik. Alhamdulillah di kelas 8H sudah semuanya hadir ya. Nah, ini tetap jaga kesehatan ya supaya hari-hari berikutnya kalian hadir seperti ini semuanya ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan tes soal-soal nih ya. Nah, kalian petunjuknya kalian kasih nama dan kelas ya di ini ya yang Ibu bagikan ya. Terus kalian jawab antara A, B, C, D ya. Paham? Baik, Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Dah. Baik, keluarkan buku paket, alat tulisnya, silahkan. Buku paketnya simpan dulu ya, jangan dulu dibuka-buka. Ya, kalian baca terlebih dahulu nomor 1 ya. Nah, silahkan kasih nama, petunjuknya kasih nama dan kelas ya. Buku paketnya simpan, jangan dibuka-buka terlebih dahulu.
Iya, kasih nama dan kelas dulu. Kelas 8H ya. Nah, perlu diketahui ya, ini untuk tes awal ini akan diberikan kembali di tes akhir. Ya, ketika kalian sudah menerima materi pembelajaran hari ini. Nama, kelas, udah selesai? Baik. Nah, ini sudah? Baik, sini. Ya. Ya, Saskia Nursada. Ya, sini. Iya. Aduh. Udah, ya, baik. Nah. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya, ya. Pelajaran materi kemarin, minggu lalu itu materi apa ya? Ya, baik Saskia Nursada. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk Saskia Nursada. Ya, nah minggu kemarin itu pengertian dan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Baik, Ibu akan menanyakan kembali. Nah, untuk iklan itu ada di mana aja? Ya. Di televisi, Bu. Oh, di televisi. Betul, ya iklan ya. Contohnya iklan apa saja ya kalau di televisi? Yakult. Terus apa saja? Sabun. Sabun. Mineral, bagus. Milku. Iya. Ya, banyak ya. Nah, selain ada di televisi, ada yang mau menambahkan iklan itu ada di mana? Oh iya, silakan Bandi. Di koran. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Angel dan Bandi ya. Nah, selain di televisi ada di koran. Coba nih ya. Ibu mau menanyakan untuk perbedaan iklan di televisi dan iklan di koran itu apa? Iya, Saskia Anita. Kalau iklan di televisi ada suara dan gambarnya. Iya. Kan di koran hanya berbentuk kulit aja. Oh iya, baik. Beri tepuk tangan untuk Saskia Anita. Ya, betul ya. Nah, itulah adalah apa? Hari ini akan belajar mengenai pola-pola penyajian ya, pola-pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Contohnya nanti kalian sudah menyebutkan ada di koran, ada di televisi. Nah, itu merupakan contoh dari pola-pola penyajian iklan itu tersendiri. Nah, itu ya. Baik. Siap untuk belajar hari ini, anak-anak? Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi serta KKM dan penilaiannya ya. Nah,
Baik, untuk kompetensi dasar hari ini kalian menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian mengidentifikasi pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menentukan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Ya, yang ketiga, menganalisis pola penyajian dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian melalui kegiatan problem based learning mampu menelaah pola penyajian dan kaidah kebahasaan teks iklan atau slogan atau poster. Nah, itu ya yang disertai kerjasama dan tanggung jawab ya. Nah, untuk KKM mata pelajaran bahasa Indonesia itu 75 ya anak-anak. Jadi jika ada nilai yang di bawah KKM, di bawah 75, maka akan diremedial ya. Mudah-mudahan kelas 8H ini tidak ada yang diremedial ya. Nah, baik. Nah, untuk dari penilaian, Ibu akan menilai kalian itu dari 3 aspek. Yang pertama, penilaian pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Ya, itu ya. Itu adalah 3 penilaian yang harus kalian capai untuk hari ini. Nah, selanjutnya ini ada satu video ya. Ini ada gambar-gambar sama satu video ya. Yang pertama video terlebih dahulu ya. Nah, kalian harapan mereka terhadap air minum galon yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, ya sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu deh sama galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Le Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses dengan kemasan galon yang selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman. Dengan tutup bulat kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon, jadi tidak perlu repot menggunakan galon kosong. Semua ini agar anugerah mineral alaminya aman dan nyaman sampai di keluarga Anda. Nah, ini yang aku mau. Praktis. Ini gak ribet kalau original kosong lagi. Bener, hemat lagi. Galonnya bersih, tenang deh. Kayak ada manis-manisnya. Galon mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Nah, kalian coba ada yang mau mengungkapkan video apa itu? Ya, apa? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Citra. Ada lagi siapa? Bu, Ya, Andre. saya lihat video iklan Le Mineral. Ya, iklan di mineral. Bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk Andre. Nah, ini ada yang mau menambahkan kembali isi dari video itu bagaimana? Ya, Saskia Nursada. Video tersebut menggunakan bahasa persuasif. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Saskia Nursada. Nah, itu adalah video iklan, ya. Nah, coba yang kedua ini gambar apa ya? Bu, Ya, Andre apa? itu slogan Bu. Slogan Bu. Ya, slogan. Mengapa disebut slogan? Karena kalimatnya pendek dan itu sebagai pegangan hidup untuk selalu membaca. Iya, bagus. Berarti beri tepuk tangan untuk Andre. Membaca adalah membuka jendela dunia. Ya, itu adalah slogannya ya. Nah, selanjutnya ini untuk gambar ketiga nih. Ini apa ya? Poster. Saya Bu. Ya, apa? Poster, betul. Sahal? Iya, bagus. Yang ketiga itu poster. Beri tepuk tangan untuk Marcel dan Sahal. Ya, bagus ya. Berarti coba kalian cermati dulu. Yang pertama apa? Yang ini? Yang pertama apa? Iklan. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, itu ya. Nah, kita akan belajar pola-pola penyajian iklan dan
iklan, slogan, dan poster. Apa harapan mereka terhadap air minum? Nah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pola pengertian iklan, slogan, dan poster untuk mengingatkan pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kan tentang apa? Pengertian dan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Ya, pengertian dan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pengertian iklan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ya, jadi iklan itu adalah teks yang mendorong khalayak. Ya, jadi menggunakan bahasa persuasif. Tadi kata seperti kata Saskia Nur Saada ketika video yang ditayangkan, ya itu berupa apa? Bahasa persuasif. Nah, yang kedua, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai tuntunan atau pegangan hidup. Coba tadi yang slogan, itu gambar apa yang pertama tadi? Membaca adalah membuka jendela dunia, itu disebut slogan karena untuk membaca akan membuka jendela dunia, akan membuka wawasan, menambah wawasan ya, Marcel? Ya. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, poster. Poster ini adalah ya plakat yang dipajang di tempat-tempat umum ya. Jadi ini ada tadi yang ketiga, apa gambar apa? Yang poster tadi jagalah bumi ya, seperti kalau menjaga bumi itu seperti apa aja? Membuang sampah pada tempatnya. Terus mengurangi sampah sampah plastik. Terus tidak menebang pohon sembarangan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelas 8, Ha. Ya, bagus-bagus nih ini pendapatnya Reja ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya Reja jangan tegang ya. Ini ada pola-pola penyajian teks iklan ya. Ini adalah kematerinya. Tadi kan Ibu menyampaikan pengertian iklan, slogan, dan posternya. Nah, ini adalah materi yang intinya ya, anak-anak ya. Oh iya, sampai sini paham? Paham Reja? Ya, paham, Bu. Saskia Ayunita? Ya? Saya mau menanyakan kembali, jadi untuk perbedaan teks iklan, slogan, dan poster itu apa? Nah, coba ada yang mau mengungkapkan? Coba teks iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan itu memberikan informasi. ya, memberikan informasi atau mendorong halayak untuk tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan ya, Selani. Untuk slogan itu perkataan pendek. Kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Ya, yang ketiga poster apa? Plakat atau ada gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Iya, bagus ya itu Selani. Jadi untuk perbedaan dari iklan, slogan, dan poster itu telah diungkapkan kembali oleh Saskia Nur Saadah ya. Baik, untuk selanjutnya ada pola-pola penyajian iklan. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar atau koran ya. Nah, majalah, internet, dan media-media lain ya. Kalian pernah lihat gak iklan di surat kabar? Pernah. Iklan apa saja? Iklan sampo. Iklan apa? Iklan susu. Nah, itu bisa ada di koran, di majalah ya. Nah, sementara itu poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Ketika kalian keluar, kalian suka menemukan poster-poster tidak? Kayak nah, itu poster-poster. Poster-poster misalnya menghemat air ya. Sedot WC itu iklan sedot WC ya. Nah,
Selanjutnya ada dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kita simak melalui radio dan televisi. Ya. Tadi kalau yang yang tadi ditayangkan sama Ibu, video di mana? Televisi. Ya, karena apa? Karena berbentuk ada gambar, ada suara, ya, ada gerakannya, betul tidak? Nah, lanjutkan nih. Ya, baik. Semangat pagi-paginya Reza, ya, Immanuel, dan semua kelas 8H ini harus semangat, ya. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks iklan, tertulis, dan gerak, ya. Selanjutnya nih, ini adalah materi intinya, pola-pola penyajian. Ada iklan media cetak. Iklan media cetak ini adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Biasanya kalau iklan media cetak itu di mana? Di koran, ya, tadi sudah diungkapkan ya. Nah, untuk pola-pola penyajiannya itu ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, lihat, bacakan coba sama Ilham. Iklan baris adalah? Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Ya, bagus. Untuk iklan kolom coba bacakan oleh Andin. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Itu bentuknya besar. Ya, baik. Nah, Ibu akan memberikan contohnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, cermati. Ya, ini iklan baris, ini iklan yang pemasangannya baris-baris kan? Betul tidak? Ya, secara berbaris. Nah, ini contoh yang kedua, contoh iklan kolom. Ya, berbentuk kolom ya. Nah, ini apa tentang apa ini? Ya, iklan yang promo Suzuki R3. Nah, itu ya. Baik, mobil disewakan. Ya, bagus. Nah, selain iklan media cetak, ada iklan elektronik. Ya, iklan elektronik ini apa, Bu? Nah, iklan elektronik ini dibagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama iklan radio, yang kedua, yang ketiga, coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya iklan radio itu seperti apa? Tadi kan iklan televisi ada sekilas Ibu bahas. Kalau iklan radio bagaimana? Hanya mengeluarkan suara, betul. Bagus sekali Bandi, tepuk tangan untuk Bandi. Ya, iklan radio itu hanya mengeluarkan suara, hanya ada efek suara, kombinasi suara saja ya. Nah, coba masih ingat gak tadi sekilas nih, iklan televisi apa? Cung, ya. Iklan televisi, iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Ya, iklan, beri tepuk tangan untuk Selina. Ya, nah, jadi iklan elektronik ini, iklan televisi ini adalah iklan yang mengeluarkan gambar, suara, gerak. Ya, nah untuk iklan film apa? Ya, Immanuel. Iklan film yang tersaji dalam judul film, produk sinema, iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Ya, iklan film ini suka nonton bioskop gak? Suka. Ya, nah sebelum memutar film bioskop, ya pasti ada iklan-iklan ya, banyak iklan yang dipublikasikan. Nah, itu disebutnya iklan film. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Nah, di samping karena medianya, tadi kan medianya ada berapa? Medianya ada 2. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik ya. Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Ada iklan pemberitahuan. Nah, apa itu iklan pemberitahuan? Nah, ini iklan, coba bacakan oleh Bandi. Iklan ini bertujuan untuk memberitahu para rakyat mengenai perkembangan yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lain. Ya,
Bagus, memberitahu halayak ya. Jadi memberitahukan halayak berupa suatu hal, bisa dengan berupa duka cita ya, memasangkan telah meninggal dunia. Misalnya ada di surat kabar ya. Kalian suka menemukan? Ya. Nah, itu. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat ya. Ini untuk iklan penawaran ini adalah iklan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Namun diingat ya, untuk iklan layanan iklan penawaran ini adalah iklan tidak berupa barang saja, tidak menawarkan barang saja, tapi berupa jasa ya. Seperti lowongan pekerjaan. Nah, Ibu akan mencontohkan nih, menayangkan contoh-contohnya. Ada iklan pemberitahuan. Nih, iklan pemberitahuan tentang apa? Panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, ini adalah iklan pemberitahuan ya, anak-anak. Coba cermati terlebih dahulu. Untuk iklan layanan masyarakat, tentang apa itu ya? Ya, demam berdarah. Ada 3M ya. Nah, jadi untuk menghindari demam berdarah, mencegah demam berdarah itu dengan 3M. Nah, yang terakhir ada iklan penawaran. Tadi kata Ibu ya, yang dikatakan oleh Ibu, untuk iklan penawaran bukan hanya berupa barang saja, tapi berupa jasa ya, produk atau jasa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak? Paham tidak? Lanjutkan. Nah, tadi kan iklan. Ini pola-pola penyajian iklan ya tadi. Sekarang ada slogan. Ya. Slogan ini terdapat beberapa kriteria yang wajib diperhatikan. Yang pertama ada kepadatan isi atau singkat. Slogan ini ditulis singkat, padat, dan jelas ya. Seperti tadi, slogan membaca adalah jendela dunia ya. Nah, itu berarti singkat ya. Yang kedua, kesesuaian slogan dengan tujuan yang ditentukan ya. Nah, itu slogan. Baik, untuk selanjutnya pola-pola penyajian poster. Tadi kan slogan ya. Nah, ini ada pola penyajian poster. Nah, pola penyajian poster ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada poster layanan masyarakat. Poster ini berisikan informasi tentang pelayanan kepada masyarakat. Ya, poster ini menjelaskan atau menerangkan kepada masyarakat ya. Andre, untuk yang kedua, poster niaga. Nah, poster niaga ini berisikan tentang menjual atau mempromosikan barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah, ini ya. Untuk yang ketiga, ada poster pendidikan. Berarti poster yang isinya itu tentang pendidikan ya. Itu informasi yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Nah, jadi ada poster. Yang pertama poster layanan masyarakat. Yang kedua poster yang ketiga poster Nah, itu ada 3 ya anak-anak. Baik, lanjutkan. Nah, ini ada struktur teks iklan ya. Struktur teks iklan ini ada 2. Yang pertama pengenalan produk ya, mengenalkan produk-produk. Yang kedua ada pernyataan persuasif ya. Persuasif yaitu bahasa yang mengajak seseorang ya, mengajak seseorang, karena sebuah iklan ya itu akan harus bahasanya persuasif ya, mengajak atau mendorong halayak agar membeli produk atau jasanya ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya ini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada 5. Yang pertama bahasa persuasif tadi. Nah, coba bacakan oleh Reza. Persuasif itu apa? Ya. Dalam iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
Ya, bagus ya. Persuasif itu adalah apa supaya mengajak seseorang untuk untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, untuk yang kedua ada imperatif. Imperatif ini adalah permintaan, ajakan, dorongan atau larangan. Contohnya kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati. Nah, ini berarti imperatif, mengajak, ya. Untuk menggunakan yang ketiga menggunakan slogan. Nah, untuk yang keempat berkesan positif. Kalau berkesan positif ini adalah jadi dalam iklan tersebut kata-katanya atau kalimat-kalimatnya tidak ada mengandung unsur menjelek-jelekan iklan yang lain, ya. Nah, itu berkesan positif. Nah, itu adalah contoh iklan yang bagus, ya, contoh iklan yang baik. Untuk yang terakhir ada ringkas. Ringkas itu tidak bertele-tele, ya. Jadi langsung aja ke poin-poin intinya. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya ada pembelajaran yang ditunggu-tunggu adalah pembelajaran kelompok. Ya, kelompok sudah Ibu bagi ya secara dibagi 4 kelompok ya anak-anak. Nah, ini adalah kelompoknya. Kelompok itu diberi nama jenis-jenis bunga ya. Ada melati, ada apa aja? Mawar, tulip, dan anggrek. Nah, itu ada 4 kelompok dengan jenis-jenis bunga ya anak-anak. Nah, ini kelompok melati, Reza, Bandi, Natasha, Angel, Saskia, Yunita. Disesuaikan dengan kelompoknya. Ya, duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Melati, ini melati ya. Ini melati, mana yang ini? Ya, ini mawar. Ya, ini, ya, sok silakan segera pindah. Untuk Reza, Bandi, Natasha, Angelina, Saskia, Yunita di sini yang melati. Ini yang mawar, ini yang tulip, ini yang anggrek. Silakan. Nah, silakan untuk kelompok mawar. Ini Febrian. Sudah? Nah, Ibu akan membagikan LKPD dulu. Sudah? Sok, silakan. Paham? Sini. Ya, baik. Nah, ini ya. Ibu akan membagikan LKPD dulu. Ini, ya, sebentar. Nah, baik. Ya, perhatikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Nah, di sana ada petunjuk kerja. Nah, ini ada duduklah dan dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok yang telah dilakukan sebelumnya ya. Nah, ini tadi sudah ya yang dilakukan. Nah, sekarang yang pertama menganalisis pola penyajian ya. Yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks iklan. Kalian lihat ya, di sana ada identitas ya. Ada nama kelompok, nama anggota, hari, tanggal, dan nilai. Ya, nanti nilainya sama Ibu. Nah, nanti kalian kasih nama kelompoknya misalnya melati. Nama anggotanya siapa saja, ya tulis. Dan hari, tanggal. Nah, di sana ada beberapa teks iklan, slogan, dan poster. Nih, ya. Ini ya, kalian buka dulu. Nah,
Nah, untuk yang pertama, kalian menganalisis berdasarkan pola penyajiannya. Misalnya ini pola penyajiannya tadi kan sudah disampaikan ya dalam materi. Ini misalnya teks apa ya? Teks iklan misalnya ada pemberitahuan ya. Nah, itu. Nah, terus ini ada yang lembaran keduanya. Nah, ini ada slogan, ada poster. Kalian kan sudah bisa membedakan slogan mana, poster mana, iklan mana ya. Nah, ini kalau ini adalah ini yang tadi ya. Nah, untuk yang ini kalian hanya mencentang saja ya. Kan ini ada 5 kaidah kebahasaan ya. Ada persuasif, imperatif, menggunakan slogan, berkesan positif, dan ringkas. Nah, itu kalian cukup mencentang saja ya. Kalau nomor 1 kan ini ada persuasif. Ini termasuk persuasif bukan iklan ini. Imperatif bukan. Nah, kalian centang dan berikan keterangannya. Kenapa bisa termasuk persuasif? Kenapa bisa termasuk imperatif? Ya, jelas anak-anak? Baik, silahkan dimulai untuk belajar kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak, cukup? Jangan lupa memberikan identitasnya ya anak-anak. Nama, kelas. Kalian bisa pergunakan buku paket kalian, ya. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak, cukup? Jangan lupa memberikan identitasnya ya anak-anak. Kalian bisa pergunakan buku paket kalian, ya.
Sekarang selanjutnya presentasikan ya. Selanjutnya presentasikan. Ya. Nah, yang ini adalah pola penyajiannya yang tadi ya sudah disampaikan. Bisa lihat di buku paket ya. Itu di mana? Ya. Kenapa, Bayu? Ya, ini kasih keterangan mana yang termasuk imperatif. Imperatif kan tadi ada dorongan ya, ajakan. Misalnya ada marilah. Nah, Kak, di sini ada enggak gitu ya?
Ibu akan menilai kalian dari kerja kelompoknya jika ada salah satu anggota atau beberapa anggota tidak ikut serta membantu ya teman-temannya, nanti nilainya akan beda ya. Karena kan ada nilai sikap kerjasama. Sudah, ini kelompok. Cek kembali ya. Pekerjaan yang kalian sudah kerjakan, cek kembali. Bisa lanjutkan kembali ke tugas yang belumnya. Sudah ini. Silakan lanjutkan. Cek kembali ya. Silakan cek kembali. Cek kembali tugas yang sudah dikerjakannya.
Baik, sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Ya. Baik, sekarang selanjutnya presentasikan ya. Selanjutnya presentasikan ya. Baik anak-anak, hari ini sekarang sudah selesai kan diskusinya, presentasi ya. Untuk kelompok melati siapa? Aku sama Saskia Yunita sama Reja. Untuk kelompok Mawar, saya sama Anjani. Untuk kelompok tulis, ya Angel sama Bandit. Yang terakhir kelompok anggrek, Saskia Nusada sama Emanuel. Baik. Nah untuk pertama presentasi silakan kelompok melati. Yang lain dengarkan ya anak-anak. Kami dari kelompok melati mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di gambar pertama pola penyajiannya adalah teks dan pemberitahuan. Alasannya, teks tersebut bertujuan menarik perhatian halayak umum dikarenakan adanya kalimat pemberitahuan. Di gambar kedua, pola penyajiannya adalah teks dan pemberitahuan. Alasannya, teks tersebut disebut pemberitahuan dikarenakan bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Yang ketiga, pola penyajiannya adalah teks pendidikan. Alasannya, teks tersebut disebut teks pendidikan karena mengandung pesan pada halayak. Yang ketiga, pola penyajiannya adalah slogan. Alasannya teks tersebut disebut slogan karena di kalimat pendek dan menarik. Selanjutnya akan menggunakan analis. Kali ini saya akan menganalisis kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Pada teks gambar pertama, teks tersebut menggunakan kalimat aspek kebahasaan. Kalimat yuk sempurnakan sarapanmu dengan pengertian tiap hari itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat minum makanan bergizi merupakan slogan. Lalu di gambar yang kedua adalah poster. Teks tersebut menggunakan kalimat aspek kebahasaan. Kalimat buanglah sampah pada tempatnya itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat agar kita bebas penyakit dan bebas banjir merupakan slogan berkesan positif dan ringkas, membuktikan bahwa teks tersebut kalimat yang digunakan tidak mengandung unsur negatif. Lalu yang ketiga adalah poster. Teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan. Lalu di gambar yang keempat adalah slogan. Teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan. Kalimat jagalah kebersihan itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat bersih pangkal sehat merupakan slogan berkesan positif dan ringkas, membuktikan bahwa teks tersebut kalimat yang digunakan tidak mengandung unsur negatif dan kalimat juga ringkas tidak berbelit-belit. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok melati. Baik, untuk selanjutnya kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ini mempresentasikan hasil dari kelompok Kakak. Nama anggota kelompoknya Tirjani, Hilda, Kaila, Juni, Elina, dan Bayu.
Pola penyajian yang pertama adalah tes ikon pemberitahuan. Alasannya, tes tersebut disebut tes ikon pemberitahuan dikarenakan tes tersebut bertujuan menarik perhatian khalayak umum. Kalimat yang menunjukkan ikon pemberitahuan adalah dengan ini direksi atau inspirasi utama atau perjalanan berkedudukan di Jakarta. Yang kedua, tes ikon penawaran. Tes tersebut disebut tes ikon penawaran. Yang ketiga, poster pendidikan. Alasannya tes tersebut disebut poster pendidikan karena mengandung pesan kepada khalayak dan menggunakan kata-kata singkat yang menarik. Yang keempat, slogan. Alasannya tes tersebut disebut slogan karena kalimatnya pendek dan singkat juga kalimatnya mudah diingat. Jawaban kedua menganalisis kaidah kebahasan tekstual, slogan, dan tulisan. Gambar pertama, aspek kebahasan nomor 1 persatu ada, nomor 2 imperatif ada, nomor 3 menggunakan slogan ada, nomor 5 ringkas ada. Keterangan teks tersebut menggunakan 5 aspek kebahasaan. Kalimat yuk sempurnakan cara kamu dengan emergen setiap hari itu menggunakan unsur personatif dan imperatif. Gambar nomor 2 aspek kebahasaan, nomor 1 persatu ada, nomor 2 imperatif ada, nomor 3 menggunakan slogan ada, nomor 4 berkesan positif ada. Keterangan teks tersebut menggunakan 5 aspek kebahasaan. Kalimat buanglah sampah pada tempatnya itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Gambar ketiga, aspek kebahasaan, 1 persuasif ada, nomor 2 imperatif ada, nomor 3 menggunakan slogan ada. Keterangan teks tersebut menggunakan 5 aspek kebahasaan. Kalimat menggunakan sabun antibakteri itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Gambar kelima yang mencakup aspek kebahasaan, nomor 1 persuasif ada, nomor 2 imperatif ada, nomor 3 menggunakan slogan ada, nomor 4 berkesan positif ada, nomor 5 ringkas ada. Keterangan teks tersebut menggunakan 5 aspek kebahasaan. Sekian dari kelompok Mawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kulit ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Gambar pertama, pola penyajiannya teks iklan pemberitahuan. Alasannya teks ini disebut teks iklan pemberitahuan dikarenakan teks tersebut bertujuan menarik perhatian khalayak umum. Kalimat yang menunjukkan iklan pemberitahuan adalah gambar kedua, teks iklan penawaran. Alasannya teks ini disebut teks iklan penawaran dikarenakan iklan tersebut bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Gambar ketiga, poster pendidikan. Teks ini disebut poster pendidikan karena mengandung pesan kepada khalayak dan menggunakan kata-kata singkat, jelas, dan menarik. Gambar terakhir yaitu slogan. Teks ini disebut slogan karena kalimatnya pendek dan mudah diingat. Yang pertama, teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan. Kalimat yuk sempurnakan cara kamu dengan emergen setiap hari. Itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat adalah slogan yang berpesan positif dan ringkas membuktikan. Kalimat yang digunakan tidak mengandung unsur negatif dan kalimat yang singkat padat jelas. Nomor kedua, teks tersebut menggunakan aspek kebahasaan. Kalimat buanglah sampah pada tempatnya itu menggunakan unsur persuasif. Gambar ketiga, teks tersebut menggunakan aspek kebahasaan. Kalimat menggunakan sabun antibakteri. Gambar keempat, teks tersebut menggunakan 5 aspek kebahasaan. Kalimat jagalah kebersihan itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat bersih kantor sehat merupakan slogan berpesan positif dan ringkas karena kalimatnya tidak mengandung unsur menjelekkan iklan lain dan juga singkat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemberitahuan. Alasannya karena teks tersebut bertujuan menarik perhatian khalayak umum. Gambar kedua, teks iklan penawaran. Alasannya karena iklan tersebut bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Gambar ketiga, poster pendidikan. Alasannya karena mengandung pesan kepada khalayak dan menggunakan kata-kata singkat, jelas, dan menarik. Gambar keempat, slogan. Alasannya karena kalimatnya pendek dan menarik, sehingga kalimatnya mudah diingat. Menganalisis kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang gambar pertama termasuk kaidah kebahasaan persuasif, imperatif, menggunakan slogan. Yang keempat berpesan positif, yang kelima ringkas. Keterangan teks tersebut menggunakan kalimat aspek kebahasaan kalimat. Yuk sempurnakan sarapanmu dengan energen setiap hari. Itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat minum makan bergizi merupakan slogan. Pada gambaran kedua termasuk kaidah kebahasaan persuasif, imperatif, menggunakan slogan, berpesan positif. Keterangan teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan kalimat. Buanglah sampah pada tempatnya, itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Gambar yang ketiga, kaidah kebahasaan termasuk persuasif, imperatif, menggunakan slogan. Yang keempat berpesan positif, yang kelima ringkas. Keterangan teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan kalimat. Menggunakan sabun antibakteri, itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Gambar yang keempat, kaidah kebahasaan termasuk persuasif, imperatif, menggunakan slogan, berkesan positif, dan ringkas. Untuk keterangan teks tersebut menggunakan kelima aspek kebahasaan. Kalimat jagalah kebersihan, itu menggunakan unsur persuasif dan imperatif. Kalimat bersih pangkal sehat merupakan slogan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya hari ini tadi kan sudah selesai ya presentasinya. Sekarang untuk menanggapi kelompok melati ya sama Saskia Yunita ya. Baik. Menurut kami, penyampaian dari kelompok mawar sudah cukup bagus dan hasil juga tidak jauh beda. Baik, beri tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok mawar menanggapi untuk kelompok tulip. Silakan, Kaila ya. Menurut saya cara penyampaiannya sudah jelas dan bagus dan isinya tidak jauh beda dari kelompok saya. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kaila. Baik, untuk hari ini Ibu minta salah satu siswa dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa? Ya, baik, Angel. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kita bisa belajar pola-pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian itu diantaranya iklan media cetak dan elektronik. Pola penyajian slogan dilihat dari kepadatan isi atau singkat. Penyajian poster berupa poster layanan masyarakat, poster niaga, dan poster pendidikan. Baik, terima kasih Angel. Baik, anak-anak, tadi kan sudah presentasi dan sudah memberikan tanggapan ya antar kelompok lain. Ibu akan mengingatkan kembali bahwa teks iklan, slogan, dan poster, pola-pola penyajian. Pola penyajiannya ada iklan, media, elektronik. Apa saja? Ada iklan, televisi. Kedua, radio. Yang ketiga, iklan film. Ya, itu iklan media cetak. Yang kedua ada iklan media cetak ya. Iklan media cetak ada iklan baris ya, ada iklan kolom. Nah, itu ya. Nah, berdasarkan isinya ada apa saja? Ada iklan pemberitahuan, ada iklan penawaran, ada iklan layanan masyarakat. Nah, itu ya. Ada poster juga dibagi 3. Ada poster pendidikan, ada poster niaga, ya, ada poster layanan masyarakat. Yang terakhir ada slogan, ya.
Nah, kalian sekarang bisa mencermati pola penyajian ya. Mana yang disebut iklan media cetak, mana yang disebut iklan media elektronik, dan slogan mana. Selanjutnya, poster itu seperti apa ya. Baik. Nah, tadi di awal Ibu sudah memberikan tes awal. Nah, sekarang duduknya seperti tadi semula ya. Ini kan berkelompok ya. Seperti semula, silakan. Ya. Buku paketnya dimasukkan kembali ke tas, ya. Sudah? Yang tersedia ada pulpen saja ya. Duduknya agak berjarak. Berjarak. Natasha berjarak. Ya. Jangan tengok kanan kiri ya. Ini kasih nama kelas. Ya. Kasih nama dan kelas. Nama dan kelas. Nah, ini Ibu berikan di tes akhir ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Bagaimana sudah sebelum diberikan materi pembelajaran dan sesudah diberikan materi pembelajaran. Ibu beri waktu 3 menit ya. Nama dan kelas. Aduh, cepat nih selesainya, berarti kalian sudah tahu nih. Sebentar, ada yang belum nih. Sudah? Silakan sini, kumpulkan. Ya. Sini. Prianjan nih. Ya. Udah? Ya. Baik, sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa Ibu menilai kalian itu dari
penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, untuk selanjutnya materi membuat teks iklan, slogan, dan poster. Ya, kalian kan tadi sudah mencermati pola-pola penyajiannya seperti apa. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya adalah membuat teks iklan, slogan, dan poster. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Andre. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.